Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali Bapak Ibu dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita, kita memuji memuliakan Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan dan kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan karena kami boleh kembali beribadah kepadamu. Dan kami sudah masuk di dalam bulan November, di awal bulan ini. Kami bersyukur karena kami melihat dan kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu pada saat ini Tuhan, hati kami penuh sukacita karena kami mau memuji memuliakan Tuhan, mempersembahkan dari setiap pujian kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh anak-anak kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, akan berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Engkau Bapa yang setia dan kami tidak dapat membalas semua kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
Tuhan, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pada saat ini kesempatan yang sangat indah, kami kembali boleh bersekutu dengan Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, menghiburkan kami, membangkitkan iman kami, untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara. Saya mengajak saudara melihat dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, saya ingin bicara tentang sikap di masa sukar. Ya, sikap di masa sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di ayat ini diterjemahkan dari kata kalepos. Ya, arti kata kalepos ini sendiri adalah bisa diterjemahkan dengan kata ganas, atau berbahaya, atau penuh ancaman. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa hal-hal ini bukan sesuatu yang asing di telinga orang percaya. Karena di dalam banyak ayat, bahkan dalam pengajaran Yesus sendiri, Yesus sudah memberitahukan bahwa kita akan masuk pada hari-hari yang sulit, pada akhir zaman akan menghadapi hari-hari yang sangat sukar. Kalau saudara ada waktu, saudara boleh baca di dalam Matius pasal 24 ayat 12, di situ dikatakan karena kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, atau kasih akan menjadi hilang. Dan situasi ini, saudara-saudaraku, akan membawa kita kepada hari-hari yang sangat sukar itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan pada hari-hari ini, fakta yang kita lihat bahwa ada banyak orang yang mengeluh dengan keadaan-keadaan yang sukar ini. Banyak orang yang mengeluh, bahkan patah semangat, menyerah dalam hari-hari yang sulit ini. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam pengajaran firman Tuhan, kesukaran itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Kesukaran itu adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Saudara, tidak peduli sebanyak apa saudara tengking itu kesukaran, tetapi kesukaran itu pasti akan kita hadapi. Jadi bukan masalah saudara-saudaraku bahwa kita menghadapi masalah atau bukan, tetapi menurut saya yang perlu pada hari-hari ini adalah kita perlu memperlengkapi kehidupan kita dengan pengetahuan firman Tuhan. Menghadapi hari-hari yang sukar itu, karena itu adalah situasi yang tidak mungkin kita hindari, maka yang perlu dalam kehidupan kita adalah memperlengkapi diri dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, dalam Alkitab juga sebenarnya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, orang-orang percaya juga mengalami hal-hal yang sukar. Ya, jadi bukan hanya kita hari-hari ini, saudara-saudaraku, yang mengalami hal-hal yang sukar, tetapi di dalam Alkitab kita menemukan bahwa begitu banyak orang-orang percaya, umat-umat Tuhan menghadapi hari-hari yang sukar juga. Dan menarik,
Dalam keadaan hari-hari yang sukar itu, ya justru kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa masa-masa sulit itu adalah masa di mana munculnya orang-orang hebat. Masa-masa sukar itu adalah kesempatan atau waktu untuk munculnya para pahlawan. Misalnya kalau saudara perhatikan misalnya Musa. Kapan Musa itu muncul, saudara-saudara? Musa muncul adalah ketika bangsa ini kurang lebih 400 tahun diperbudak di Mesir. Jadi kesukaran ini, saudara-saudaraku, membuat seorang yang bernama Musa muncul. Saudara baca di dalam kitab Hakim-Hakim misalnya, di situ ada Gideon, di situ ada Simson. Kapan orang-orang ini muncul? Itu adalah ketika mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Yusuf, saudara perhatikan kapan Yusuf muncul? Ketika terjadi kelaparan di Mesir. Kapan Daud muncul? Ketika pada waktu itu orang-orang Israel mengalami ketakutan karena ada yang bernama Goliat. Dan kapan Esther muncul? Ketika pada satu kesempatan, saudara-saudara, di mana sudah keluar undang-undang dari hukum dari raja bahwa orang-orang Yahudi akan dimusnahkan, akan dibunuh dalam satu hari. Saudaraku perhatikan baik-baik bahwa orang-orang hebat, orang-orang luar biasa itu selalu muncul ketika ada hari-hari yang sangat sukar. Dan saya percaya kebenaran ini juga berlaku untuk kita pada saat-saat ini, saudara-saudara. Hari-hari yang sukar yang terjadi pada hari-hari ini adalah hari di mana orang-orang hebat akan muncul para pahlawan-pahlawan iman, orang-orang percaya yang tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu sebabnya bagaimana sikap kita menghadapi krisis. Ingat sekali lagi bahwa masa-masa sukar adalah kesempatan untuk munculnya para pahlawan-pahlawan hebat. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sukar itu? Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita menghadapi hari-hari yang sukar itu? Semakin sulit keadaan, maka semakin hebat orang-orang yang akan muncul, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, sikap seperti apa? Respon seperti apa yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi hari-hari yang sukar? Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan ada kalanya sikap orang menghadapi hari-hari yang sukar, sikap orang menghadapi hari-hari yang sulit itu adalah mereka marah dan kecewa kepada Tuhan. Ada orang-orang menghadapi hari-hari yang sukar itu, ada orang menghadapi hari-hari yang sulit itu, mereka marah dan kecewa dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, itu sikap yang sangat buruk. Dan saya berani katakan, pasti engkau gagal melewati masa-masa yang sukar itu kalau engkau marah, kalau engkau kecewa dengan Tuhan. Mungkin kalimat ini agak sedikit aneh, saudara. Bagaimana mungkin orang bisa marah kepada Tuhan? Bagaimana mungkin orang bisa kecewa kepada Tuhan? Mungkin kalau ditanya saudara-saudaraku, tidak ada yang akan berkata, oh saya lagi marah kepada Tuhan. Tetapi dari reaksi kita, dari respon yang terjadi dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari yang sukar itu, sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang marah dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, coba kita lihat, ada seorang nabi sebenarnya di dalam perjanjian lama. Dia marah kepada Tuhan
Karena ternyata Tuhan tidak melakukan seperti yang dia pikirkan. Tuhan tidak melakukan seperti yang dia harapkan. Nah, coba kita lihat dulu saudara-saudara dalam kitab Yunus pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yunus pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lalu atas penentuan Tuhan Allah bertumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Perhatikan ayat ke-7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara-saudara, kenapa Yunus marah kepada Tuhan? Karena Yunus mendapat, ataupun Yunus di mana dia tidak mendapat seperti yang dia harapkan dengan Tuhan. Yang diharapkan oleh Yunus adalah bahwa Tuhan akan menghancurkan ataupun memusnahkan kota Niniwe. Karena Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke sana, lalu ternyata kota ini bertobat, dan akhirnya Yunus menjadi marah, saudara-saudara. Dia kecewa. Di dalam ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-6 dikatakan dia kesal hatinya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi, kenapa ada orang bisa marah kepada Tuhan? Karena ketika Tuhan melakukan tidak seperti yang ia mau, tidak seperti yang dia harapkan. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita doakan, tidak seperti yang kita rencanakan. Dan kondisi-kondisi seperti ini bisa membuat kita terpancing untuk marah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik, sikap marah kepada Tuhan adalah sebuah sikap yang sangat buruk. Engkau tidak akan pernah bisa melewati keadaan-keadaan yang sukar itu kalau engkau marah dan kecewa kepada Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ada sebuah kisah tentang panggilan Musa, di mana Musa bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan itu sangat-sangat spektakuler, saudara-saudara, karena Tuhan berbicara lewat semak duri yang menyala. Jadi Musa mendapat perintah dari Tuhan, Musa mendapat firman dari Tuhan. Tuhan secara langsung berbicara kepada Musa. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat 10 dari kitab Keluaran pasal 3. Saudara perhatikan, saya akan baca ayat ini secara cepat. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Coba kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Perjumpaan Musa dengan Tuhan itu secara langsung lewat semak duri yang menyala. Dan Musa dengar perintah Tuhan secara langsung. Dalam ayat yang ke-10 jelas sekali, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Saya percaya saudara-saudaraku, ketika Musa pergi untuk menghadap Firaun, untuk bertemu dengan Firaun, ini Musa sangat percaya diri karena Tuhan secara langsung berbicara kepadanya, pergilah, aku mengutus engkau. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang coba kita akan lihat apa yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah perintah langsung daripada Tuhan, bukan lewat siapa-siapa, bukan lewat seorang nabi, bukan lewat sebuah penglihatan, tetapi Allah berbicara langsung kepada Musa, pergilah, aku mengutus engkau. Hasilnya apa, saudara-saudaraku? Sekarang perhatikan Keluaran pasal 9 ayat 12. Keluaran pasal 9 ayat 12 berkata begini. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Loh, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, coba kembali kepada pasalnya yang ketiga tadi. Siapa yang menyuruh Musa menghadap Firaun? Tuhan. Tuhan katakan pergi. Sekarang pergi. Musa pergi menghadap Firaun, tetapi apa hasilnya? Di dalam ayat 12, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Loh, saudara yang diberkati Tuhan, ini apa ini, saudara-saudara? Tuhan sepertinya suruh, tetapi Tuhan yang menghentikan. Sepertinya Tuhan perintahkan, tetapi Tuhan juga membuat sulit. Tidak seperti yang diharapkan oleh Musa pada waktu itu, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam pasal yang ke-10 ayat 20, saudara-saudara. Pasal 10 ayat yang ke-20 sekali lagi dikatakan begini. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lagi-lagi saudara-saudara, Tuhan mengeraskan hati Firaun, padahal Tuhan yang berperintahkan kepada Musa, Musa pergi menghadap Firaun supaya engkau dibebaskan, supaya bangsa ini keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan yang sama mengeraskan hati Firaun. Coba kembali kita lihat di dalam ayat yang ke-27 dari pasal 10. Pasal 10 Keluaran, pasal yang ke-10 ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, engkau akan bingung barangkali dengan peristiwa ini. Dan seperti ini adalah godaan terbesar dalam kehidupan kita untuk marah dengan Tuhan. Loh, Tuhan kau yang suruh, kenapa Tuhan yang justru menghentikan? Tuhan yang suruh, tetapi Tuhan yang membuat sulit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi sebuah respon yang buruk menghadapi keadaan sukar adalah ketika engkau marah karena tidak seperti yang difirmankan Tuhan, karena tidak seperti yang engkau pikirkan, tidak seperti yang engkau rencanakan. Tetapi kalau kita perhatikan, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu punya skenario, saudara-saudara.
Tuhanlah penulis kehidupan kita, dialah sutradaranya, dialah yang mengatur segala sesuatunya, bahkan kepada hal-hal yang di luar pemikiran kita. Saya mengatakan pada saat ini, engkau tertantang untuk mempercayai Tuhan ketika firman Tuhan tidak seperti faktanya. Jadi kita ditantang untuk mempercayai Tuhan ketika firman Allah tidak sesuai faktanya, saudara-saudara. Dan bagi orang bodoh, saudara-saudara, keadaan ini akan membuat dia menyerah. Keadaan ini akan membuat dia meninggalkan Tuhan. Keadaan ini akan membuat dia kecewa dengan Tuhan. Keadaan ini akan membuat dia marah dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh, dia tetap mempercayai bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa? Apa tujuannya? Tuhan perintahkan kepada Musa menghadap Firaun, tetapi dalam waktu yang bersamaan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sekali lagi, ini adalah rencana Tuhan. Di sini ada skenario Allah yang luar biasa, tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Bapak Ibu perhatikan, di sini jelas sekali. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ternyata saudara-saudaraku, ada tujuan Tuhan. Di situ dikatakan aku akan menyatakan kemuliaanku. Kesukaran-kesukaran hidup saudara-saudaraku itu tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nanti saudaraku baca, ketika Firaun hatinya dikeraskan oleh Tuhan, ia kejar saudara-saudara. Sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara-saudaraku, ya, dengan 10 tulah pada waktu itu, akhirnya diizinkan oleh Firaun dan bangsa Israel berangkat. Dan setelah itu Firaun kejar, saudara-saudara. Dikeraskan Tuhan hati Firaun, sehingga dia nyesal, jangan dibiarkan bangsa Israel itu pergi. Akhirnya mereka dikejar. Dan ketika dikejar, saudara-saudaraku, bangsa Israel menghadapi sebuah jalan, ada sebuah peristiwa di mana menghadapi Laut Kulsum. Mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tetapi sekali lagi, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak diizinkan bangsa itu pergi? Firaun mengejar dia. Tetapi bagi bangsa Israel itu, mereka melihat Laut Kulsum terbelah. Mereka melihat mujizat Allah yang luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita pada hari-hari ini, saudara-saudara, keadaan sukar sepertinya tidak mau melepaskanmu, kesulitan sepertinya begitu banyak dalam hidupmu, engkau akan melihat sebuah mujizat besar, Laut Kulsum terbelah. Dan itulah tujuan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan marah dengan keadaan-keadaan sukar. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita belajar kepada Musa sebagai seorang pemimpin, walaupun ya berbeda dengan Yunus, saudara-saudara. Walaupun tidak seperti skenario yang dia pikirkan, tetapi saudara baca dalam kebenaran firman Tuhan, Musa tidak pernah marah dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel sering, saudara-saudara, mereka selalu bilang begini, baik kita kembali ke Mesir. Tapi Musa tidak pernah sebuah niat pun untuk kembali ke Mesir. Kenapa? Dia tahu bahwa yang menuntun, mengatur segala sesuatunya, skenario-nya itu, sutradaranya itu adalah Allah sendiri. Laut Kulsum
terbelah. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, sikap yang salah ketika menghadapi kesukaran adalah orang marah kepada Tuhan. Sebabnya hari ini mari kita selalu bersyukur, jangan marah dan kecewa kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, ya, sikap yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan marah dengan Tuhan menghadapi kesukaran. Yang kedua, yang harus tetap ada dalam kehidupan kita, tetap mempercayai kebaikan Tuhan. Menghadapi hari-hari yang sukar, tetap mempercayai kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-103 ayatnya yang ke-13. Saya baca firman Tuhan berkata demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Perhatikan dulu kata seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saudaraku, keadaan-keadaan sukar itu kita harus tetap mempercayai kasih Tuhan, harus tetap mempercayai kebaikan Tuhan. Dia sangat baik. Dan iblis, saudara-saudaraku, akan selalu membuat keraguan dalam diri kita bahwa Bapa itu, bahwa Allah itu baik kepada kita. Serangan iblis akan selalu menyerang pikiran kita, hati kita, untuk meragukan tentang kebaikan Tuhan ketika engkau menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi saudara-saudara, perlengkapi dirimu dengan kebenaran ini. Senjata dirimu dengan kebenaran ini, bahwa Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat baik kepada kita. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, sekali lagi jangan percaya bahwa Tuhan sedang marah denganmu, tetapi Dia sangat baik dan sangat mengasihimu. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ada sebuah kisah tentang peperangan daripada bangsa Israel. Dan menarik, dalam peperangan ini yang mereka ingat adalah kebaikan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, menghadapi hari-hari yang sukar, tetap mempercayai kasih Tuhan, mempercayai kebaikan Tuhan. Jangan mempercayai bahwa Tuhan sedang marah dengan engkau. Memang kalau kita bersalah, kalau kita berdosa kepada Tuhan, dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Ketika engkau minta ampun dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuninya. Tetapi sekali lagi, jangan percaya bahwa Tuhan sedang marah dengan engkau, tetapi percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi. Di dalam 2 Tawarik pasal 20, ya, di situ ada sebuah kisah tentang peperangan antara bangsa Israel. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, saudaraku, ketika mereka mengingat atau menyanyikan puji-pujian mereka, ya mungkin sangat berbeda dengan apa yang kita sering kali nyanyikan pada hari-hari ini. 2 Tawarik pasal 20, saudara perhatikan dulu sekarang dalam ayat 21. Saya dorong saudaraku untuk membaca mulai dari ayat pertama, karena untuk mengetahui kisah ini akan sangat baik kalau saudara membaca mulai ayat pertama. Ayat 21 saya akan baca. Bapak Ibu perhatikan ya, dan ayat 22. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sekali lagi bagian terakhir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam ayat pertama, saudaraku akan menemukan pada waktu itu ada 3 kerajaan sedang bergabung. Tujuannya apa? Untuk menyerang bangsa Israel. Bahasa sederhananya, bangsa Israel pada waktu itu dikeroyok oleh 3 bangsa. Mereka ingin berperang melawan bangsa Israel. Di situ ada Bani Amon, Bani Moab, bahkan pasukan Meunim. Jadi ada 3 kerajaan, ketiga kerajaan ini bergabung, mereka ingin mengeroyok bangsa Israel. Kalau kita belajar sejarah tentang kerajaan-kerajaan di daerah Palestina sana, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa sebenarnya setiap kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan yang bermusuhan. Jadi Moab dengan Amon itu pada hakikatnya sebenarnya adalah bangsa yang bermusuhan. Tetapi heran ketika mereka menghadapi bangsa Israel, mereka bisa gabung, saudara-saudara. Dan dalam kondisi seperti inilah bangsa Israel menghadapi tekanan. Mereka dikepung oleh 3 kerajaan ini. Tetapi saudaraku, ketika mereka melakukan sebuah peperangan yang sangat berbeda, peperangan yang sangat unik. Kenapa? Karena barisan yang paling depan itu bukan pasukan berkuda, bukan pasukan kereta dipersenjatai, tidak, saudara. Pasukan yang paling depan itu adalah kelompok pemuji. Dan sekali lagi, mungkin bagi banyak orang strategi militer yang dilakukan oleh bangsa Israel ini konyol sekali. Orang akan berkata ini bunuh diri namanya. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka berangkat berperang, saudara-saudara, coba perhatikan, mereka menyanyikan pujian. Masuk ke dalam peperangan itu menyanyikan pujian, dan nyanyian yang mereka pujikan itu adalah tentang kebaikan Tuhan selama-lamanya kepada mereka. Mereka berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian, saudara-saudaraku, bukanlah bicara tentang alat musik. Pujian bukanlah bicara tentang singer, bukanlah tentang mimbar, altar, apapun lampu, bukan. Tetapi apa isi pujian itu yang paling penting. Esensi pujian adalah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, bukan aktivitasnya, saudara-saudara. Dan yang mereka katakan itu adalah tentang kasih setia Tuhan kepada mereka. Bukan kasih mereka kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada mereka. Untuk bisa menyanyi dengan baik, saudara-saudaraku, yang pertama-tama kita harus menyadari kasih Tuhan kepada kita. Kenapa banyak orang di dalam memuji Tuhan, penyembahannya kering, doanya kering? Kenapa? Karena yang selalu pertama dia bangun adalah kasihnya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita menyadari kasih Tuhan kepada kita, kita akan mengasihi Dia. Jadi selalu dimulai dengan Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka. Dan ketika mereka nyanyikan itu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat 22 dan 23. Ya, jadi waktu itu mereka memuji Tuhan, dan mereka nyanyikan itu adalah tentang kebaikan Tuhan, kasih setianya selama-lamanya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Perhatikan dulu kata ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, jadi pujian itu akan membingungkan musuh, saudara-saudara. Sebabnya
miliki hidup di dalam pujian. Tetapi pujian, sekali lagi, pujian yang baik, pujian yang benar itu harus didasari dengan pemahaman tentang kasih Tuhan kepada kita, kasihnya untuk selama-lamanya. Dan ketika mereka nyanyikan itu, Tuhan buat penghadangan, saudara-saudaraku. Di dalam ayat 22, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memusnahkan mereka. Tadinya, saudara-saudaraku, bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan ini bergabung mereka untuk menyerang Yehuda. Tetapi ketika bangsa Israel menyanyi, apa yang terjadi? Justru mereka menghadang Bani Seir. Tadinya ketika kerajaan ini untuk menyerang Yehuda dan Yehuda memuji Tuhan, yang terjadi adalah kerajaan-kerajaan ini justru saling berperang. Ternyata pujian itu membingungkan musuh, saudara-saudara. Pujian itu membuat musuh bingung. Akhirnya mereka saling bunuh, mereka saling menyerang. Dan Alkitab berkata bangsa Israel itu tidak berperang. Sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Tuhan yang berperang, kamu diam saja. Dan itu betul-betul terjadi. Tetapi yang saya ingin katakan pada saat ini, saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Dalam kehidupan kita, kita harus mempercayai tentang kasih Tuhan. Tidak peduli keadaan sesukar apapun, seberat apapun, percayailah kasih Tuhan kepadamu. Bahkan hari ini ketika kita makan dan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara, ini adalah bukti tentang kasih Tuhan. Dia sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala-galanya. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Sekali lagi, menghadapi hari-hari yang sukar, mempercayai tentang kasih Tuhan. Jangan percaya bahwa Tuhan sedang marah dengan engkau. Dia mengasihimu, dan dia memberikan hidupnya, nyawanya untuk menebus setiap hidup kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita persiapkan hati kita, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Mari tutup Alkitab saudara, dan kita akan mengangkat sebuah pujian. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kita persiapkan hati kita, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku.
Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus untuk kami terus mengingatkan kasih-Mu. Engkau mati menebus kami. Mari Bapak Ibu, siapkan rotimu dan mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru, pengharapan baru, semangat baru untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Angkat cawan minumanmu dengan tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang bulan ini kami mendapat kekuatan baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh sukacita, tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami semua Tuhan. Bahkan dalam semua aktivitas kami, Tuhan tolong kami, berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu, berkati anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan, yang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkat dan kemurahan anugerah kasih-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.